Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi pada video saya. Kita akan berbicara dan kita akan mengetahui bagaimana seluk-beluk manajemen risiko bank syariah. Baiklah teman-teman sekalian, saya akan menguraikan apa sebenarnya tujuan daripada manajemen risiko bank syariah, kemudian apa fungsi manajemen risiko bank syariah, kemudian bagaimana penerapan manajemen risiko bank syariah di Indonesia, serta profil risiko bank syariah dan jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh bank syariah. Marilah kita simak dan saya akan menguraikan slide pada video pembelajaran ini. Baik teman-teman sekalian, kita akan bahas bersama apa itu manajemen risiko bank syariah. Bahasan dalam video pembelajaran kali ini, kita akan bersama-sama memahami risiko dalam Al-Quran, kemudian regulasi manajemen risiko yang ada di Indonesia khususnya, kemudian bagaimana penerapan manajemen risiko bank syariah di Indonesia, profil risiko bank syariah, dan jenis-jenis risiko bank syariah. Sebelumnya, saya akan memberikan sebuah kata-kata mutiara yang diambil dari Michael. Jika kau tak memahami sejarah, maka kau tak memahami apapun. Bahasan pertama, kami akan membahas bagaimana risiko dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat-ayat Al-Quran, Al-Hadis, serta kaidah fikih yang memberikan penjelasan perlunya melakukan manajemen risiko dan mitigasi risiko. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terhadap ketidakpastian yang kemungkinan akan terjadi. Beberapa ayat Al-Quran yang memang menjelaskan bagaimana manajemen risiko ataupun bagaimana melakukan mitigasi risiko. Yang pertama, surah Yunus ayat 31. Yang artinya, dan siapakah yang mengatur segala urusan, maka mereka akan menjawab Allah. Nah, kemudian ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang manajemen risiko yaitu surah Luqman ayat 34. Yang artinya, dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa-apa yang akan diusahakannya esok. Kemudian ayat Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan yang terakhir, yaitu surah Yusuf ayat 67, yang artinya, dan Yakub berkata, hai anak-anakku, janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain. Namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikit pun daripada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepadanya lah aku bertawakal, dan hendaklah kepadanya orang-orang yang bertawakal berserah diri. Dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran yang tadi kita bahas dan sudah kami sebutkan artinya, di sini menjelaskan adanya ketidakpastian dalam bisnis. Dan hal ini membuat seluruh bankir harus senantiasa melakukan mitigasi dalam setiap risiko yang ada dan kemungkinan terjadi, bahkan pasti terjadi. Namun di dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut memberikan sebuah pemahaman bahwa tidak hanya berpasrah pada keadaan, tetapi kita harus juga bertawakal dan selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada juga beberapa hadis yang menjelaskan bagaimana melakukan manajemen risiko dan mitigasi risiko. Beberapa hadis tersebut yaitu hadis riwayat Tirmizi, di mana hadis tersebut berbunyi,
Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW bertemu seorang laki-laki suku Badui yang meninggalkan untanya tanpa mengikatnya. Rasulullah bertanya, "Mengapa engkau tak mengikat untamu? Dia akan lari dan menimbulkan masalah bagimu." Sang Badui menjawab, "Aku bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku serahkan semua urusan padanya." Rasulullah SAW tidak ada serta-merta menyetujui ketawakalan laki-laki itu. Bahkan beliau bersabda, "Ikatlah dahulu untamu, lalu bertawakallah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian hadis riwayat Ibnu Majah dari Ubadah bin Samit, Ahmad dari Ibnu Abbas, dan Malik dari Yahya, yang artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Kemudian hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Al-Sunan Al-Kubra, bahwa Abbas bin Abdul Muthalib atau paman Nabi, jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib atau pengelolanya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan tersebut dilanggar, maka ia, mudharib atau pengelola, harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas tersebut dilanggar oleh Rasulullah, beliau mendengarkan. Dari beberapa hadis yang tadi kita sebutkan, maka jelas bahwa hadis-hadis tersebut menggambarkan atau memberikan penjelasan bagaimana segala risiko itu akan terjadi dan segala risiko itu harus dihadapi. Dan pada ujung dan pada akhirnya, ketika mitigasi sudah dilakukan, maka hanya tawakal dan berserah diri kepada Allah lah tempat ujung ataupun akhir dari segala perbuatan yang sudah kita lakukan. Kemudian ada beberapa kaidah fikih. Kaidah fikih yang memberikan pesan dan pentingnya bagaimana manajemen risiko. Yang pertama, segala mudarat sebisa mungkin harus dihindari. Mudarat di sini adalah sebuah bahaya, sebuah kesulitan yang pada akhirnya atau bisa dipahamkan itu adalah sebuah risiko. Kemudian yang kedua, mencegah harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Artinya, ketika terjadi sesuatu, itu lebih baik melakukan pencegahan sebelum kita mengambil sebuah kemaslahatan atau kebaikan. Kemudian yang ketiga, kaidah fikih tersebut adalah kerugian adalah imbalan atas manfaat yang didapatkan. Artinya di sini kaidah tersebut memberikan pemahaman bahwa segala sesuatu atau aktivitas apapun dalam sebuah bisnis yang itu menimbulkan kerugian, maka tentunya ada imbalan atas manfaat yang didapatkan. Artinya segala kerugian yang terjadi itu merupakan sebuah kompensasi imbalan ataupun risiko yang memang harus diperoleh. Nah, kemudian kaidah yang terakhir, manfaat dari suatu hal adalah imbalan atas liabilitas karena menanggung kerugian dari hal tersebut. Nah, di sini kaidah ini memberikan penjelasan bahwa adanya sebuah manfaat dari sebuah hal yang merupakan imbalan atas liabilitas karena menanggung kerugian. Artinya ketika terjadi kerugian-kerugian, maka tentunya akan menimbulkan sebuah risiko atas liabilitas yang kita miliki. Artinya memang risiko harus ditanggung. Nah, risiko harus ditanggung artinya risiko harus dihadapi. Nah, makanya disinilah ada kaidah-kaidah yang memang memberikan warning ataupun memberikan pesan bagaimana melakukan manajemen risiko. Nah, ini beberapa kaidah ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang memberikan penegasan dan pesan tentang manajemen risiko yang harus dilakukan oleh bank syariah. Oke, teman-teman sekalian, bagaimana mengelola manajemen risiko? Tentunya manajemen risiko harus dikelola oleh orang yang memang ahli di bidangnya. Nah, kontekstual ini sudah dijelaskan dalam ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 283.
di mana ayat tersebut menjelaskan bahwa jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman. Surah Yusuf ayat 55. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 283, yang artinya, maka jika kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Tuhannya. Kemudian ada juga pesan ataupun qaul, ucapan dari hadis riwayat Bukhari yang menjelaskan, jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi. Ada seorang sahabat bertanya, bagaimana maksud amanah disia-siakan? Nabi menjawab, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu. Dari ayat dan hadis ini, kita dapat memetik sebuah hikmah bahwa orang-orang yang pandai dan orang-orang yang berpengalaman, bahkan orang-orang yang memang diberikan amanah dalam sebuah bidangnya yang ditekuninya, tentunya dia memiliki kepintaran, dia memiliki pemahaman, dia memiliki penguasaan untuk menanggulangi resiko di setiap bidang yang ditelitinya. Artinya, ketika dalam aktivitas bisnis bank syariah mengalami resiko, maka tentunya bank syariah harus memberikan amanah tersebut kepada orang-orang yang memang benar-benar ahli dalam mengelola resiko-resiko yang akan dihadapi dalam bank syariah. Tentunya pasti resiko itu akan terjadi dan tentunya harus dilakukan mitigasi resiko dalam menghadapi ketidakpastian ataupun kepastian-kepastian yang terjadi yang itu akan menimbulkan resiko. Inilah yang harus kita pahami bagaimana melakukan mitigasi risiko sesuai dengan ajaran Islam. Kita akan mengenal apa itu risiko. Risiko yaitu potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa. Apa itu risiko kerugian? Yaitu kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari kejadian risiko. Nah, risiko dalam perbankan syariah memiliki dasar hukum yang memang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, khususnya pada pasal 35 dan 38. Kemudian dalam Peraturan OJK Nomor 65 Tahun 2016 serta Peraturan OJK atau POJK Nomor 8 Tahun 2014. Nah, dasar-dasar hukum atau peraturan-peraturan dan undang-undang inilah yang menjelaskan bagaimana pentingnya manajemen risiko di bank syariah. Kenapa? Karena ada risiko, yaitu potensi kerugian yang akan terjadi dan pasti terjadi di bank syariah. Kemudian ada risiko kerugian. Risiko kerugian di sini adalah risiko yang secara langsung ataupun tidak langsung itu pasti terjadi dari atau akibat dari sebuah risiko. Kita akan pahami apa itu manajemen risiko. Nah, manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi atau cara dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha di bank syariah. Nah, ini kita perlu pahami bagaimana sebuah alur dalam melakukan mitigasi risiko. Itulah pentingnya manajemen risiko yang ada di bank syariah. Karena manajemen risiko yang ada di bank syariah merupakan rangkaian cara ataupun metode-metode dan prosedur yang dilakukan dalam mengidentifikasi, mengukur, dan memantau serta mengendalikan risiko yang semuanya timbul dan akibat dari seluruh rangkaian kegiatan usaha yang ada di bank syariah. Kenapa bank syariah memerlukan regulasi? Bank syariah di Indonesia khususnya memerlukan regulasi karena adanya risiko yang melekat dalam sistem kegiatan dan usaha perbankan syariah. Apa itu risiko tersebut?
yaitu risiko sistemik yang dipicu oleh faktor likuiditas, solvabilitas, gejolak ekonomi, serta perkembangan pasar perbankan. Nah, regulasi ini ataupun regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah tujuannya untuk melindungi nasabah dan perekonomian negara dari seluruh kegagalan proses dan prosedur serta risiko-risiko sistemik yang tadi sudah disebutkan. Nah, risiko sistemik yang dipicu oleh faktor likuiditas, solvabilitas, gejolak ekonomi, dan perkembangan pasar perbankan ini merupakan risiko-risiko sistemik yang memang sangat dan bahkan melekat di bank syariah. Dan risiko-risiko ini pasti terjadi. Apa itu risiko likuiditas? Likuiditas di sini yaitu bagaimana kemampuan bank syariah untuk mendanai aktiva dan memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Kemudian apa itu solvabilitas? Solvabilitas adalah kemampuan membayar setiap klaim ketika jatuh tempo. Nah, kemudian apa itu gejolak ekonomi? Tentunya gejolak ekonomi di sini memiliki hubungan bagaimana proses ataupun aktivitas bisnis di bank syariah itu bisa mengalami inflasi ataupun dipicu oleh faktor-faktor makroekonomi dan mikroekonomi. Kemudian bagaimana bank syariah bisa keluar dari kegagalan-kegagalan dalam sistem gejolak ekonomi. Seperti contohnya ketika masa pandemi corona ini. Kemudian perkembangan pasar perbankan. Nah, regulasi perkembangan pasar di sini lebih identik atau berhubungan dengan risiko pasar. Artinya bagaimana bank syariah bisa atau mampu memberikan segmen-segmen pasar atau marketplace yang memang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan stakeholder ataupun masyarakat. Bagaimana penerapan manajemen risiko? Apa dampak dari penerapan manajemen risiko yang tidak baik? Tentu dampaknya memiliki multiplier effect. Misalnya dampak bagi pemegang saham. Bagi pemegang saham tentunya bisa mengalami kehilangan seluruh investasi atau bisa kita istilahkan bangkrut. Kemudian investor memiliki risiko dari penurunan nilai investasi. Kenapa? Karena ketika bank syariah mengalami penurunan laba, nah ini akan berdampak terhadap investor, yaitu penurunan nilai investasi. Kemudian bahkan akan mengalami kehilangan dividen atau kehilangan pembagian saham sebagai ataupun dikarenakan bank syariah atau perusahaan mengalami kerugian. Kemudian juga akan bertanggung jawab kepada kerugian perusahaan. Nah, ini paling berat. Artinya paling berat di sini bisa jadi seorang investor yang akan bertanggung jawab untuk menanggung akibat kerugian perusahaan. Nah, kemudian apa dampaknya bagi pegawai atau karyawan di bank syariah? Yang pertama tentunya ya sekarang kita bisa lihat, kita bisa telaah di sekitar kita di masa pandemi Corona sekarang ini, PHK karyawan, pemecatan karyawan, pemotongan gaji karyawan. Nah, kemudian pemotongan gaji karyawan bahkan berdampak pada kehilangan pendapatan. Nah, kemudian bisa juga PHK menjadi kehilangan pekerjaan. Nah, kemudian bisa jadi juga karena tindakan-tindakan interdisipliner. Artinya resiko-resiko dari perusahaan itu diakibatkan oleh ketidakdisiplinan karyawan, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, ini dampak bagi karyawan ataupun pegawai di perusahaan. Kemudian apa dampaknya bagi nasabah di bank syariah? Dampaknya adalah tentunya nasabah atau masyarakat sudah tidak memiliki kepercayaan sehingga akan menurunkan tingkat kualitas layanan. Kemudian pengurangan ketersediaan produk, kemudian krisis likuiditas. Kenapa krisis likuiditas? Karena nasabah
pasti akan menarik dananya besar-besaran. Nah, bahkan ada perubahan-perubahan peraturan. Nah, inilah yang bisa mengakibatkan atau memberikan sebab-sebab yang fatal jika penerapan manajemen risiko itu tidak dilakukan dengan baik. Maka perlu dilakukan mitigasi risiko dan penerapan manajemen risiko yang efektif, yang itu tentunya harus disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank syariah dalam menanggulangi atau mengantisipasi risiko-risiko yang kemungkinan dan pasti akan terjadi. Oke, teman-teman sekalian, kita hanya akan menelaah bagaimana ataupun apa kewajiban OJK dalam penerapan manajemen risiko di bank syariah. Ada beberapa jenis risiko yang memang oleh OJK ini harus dan menjadi peraturan, dan seluruh bank syariah di Indonesia harus melakukan penerapan dan harus melakukan penilaian, pemantauan, identifikasi terkait jenis-jenis risiko yang memang sudah ditentukan oleh OJK, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Nah, ini adalah risiko-risiko yang memang oleh OJK diwajibkan oleh seluruh bank syariah untuk melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan. Bagaimana bank syariah harus melakukan mitigasi risiko. Nah, kenapa? Tentunya risiko-risiko ini memang risiko-risiko yang sangat berhubungan dalam kegiatan usaha bahkan operasional di bank syariah. Ada beberapa aspek dalam manajemen risiko yang memang harus diperhatikan, yaitu bagaimana pengawasan aktif direksi bank syariah, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah. Nah, inilah orang-orang yang melakukan pengawasan aktif untuk mengidentifikasi dan memantau proses penerapan manajemen risiko yang ada di bank syariah. Kemudian aspek yang kedua yaitu sampai sejauh mana kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko di bank syariah. Kemudian aspek yang ketiga yaitu bagaimana kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko yang memang diterapkan di bank syariah. Kemudian aspek yang keempat yaitu bagaimana sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Nah, biasanya ada audit internal di bank syariah. Nah, inilah yang memang dia melakukan seluruh proses dalam pengendalian manajemen risiko yang terjadi secara internal di bank syariah. Beberapa aspek ini merupakan poin-poin penting yang memang harus diperhatikan di bank syariah khususnya. Kita akan jelaskan jenis-jenis risiko yang ada di bank syariah, serta bagaimana bank syariah nantinya melakukan penilaian terkait profil risiko di bank syariah. Profil risiko di bank syariah sebenarnya ada 5 peringkat, di mana 5 peringkat ini secara umum biasanya diimplementasikan di bank syariah. Nah, peringkat-peringkat yang merupakan faktor profil risiko ini memang mencerminkan semakin rendahnya risiko yang dihadapi oleh bank, maka tentunya bank syariah tersebut dapat melakukan upaya dini ataupun mitigasi risiko dalam pengendalian risiko-risiko. Nah, peringkat-peringkat tersebut peringkat 1 kuat, peringkat 2 memuaskan, peringkat ketiga cukup memadai, peringkat 4 kurang memadai, dan peringkat 5 tidak memadai. Nah, tentunya profil risiko atau tingkat kualitas penerapan manajemen risiko ini memiliki kategori-kategori yang tentunya nanti teman-teman akan lebih belajar lebih mendalam
di mata kuliah manajemen risiko bank syariah secara khusus. Nah, pada pembelajaran ini kita hanya memberikan penjelasan pengantar bagaimana manajemen risiko yang harus dilakukan di bank syariah. Tapi lebih detailnya nanti teman-teman akan lebih detail membahas atau memperdalam dan memperluas kajian ini dalam mata kuliah khusus, yaitu manajemen risiko bank syariah. Kemudian apa jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh bank syariah? Yang pertama tentunya risiko kredit. Nah, risiko kredit ini yaitu atau disebabkan oleh akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Intinya, bank tidak bisa melunasi atau membayar angsuran setiap bulannya. Nah, ini yang memang biasanya kita istilahkan. Kalau di bank syariah, tentunya nasabah tidak mampu membayar hutang pokoknya ataupun hutang pokok plus bagi hasil, pokok pinjaman ataupun pokok pinjaman dan margin. Artinya nasabah tidak mampu melunasi atau membayar pinjaman di bank syariah. Kemudian yang kedua, risiko pasar. Risiko pasar di sini adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar. Antara lain risiko perubahan nilai aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar ini biasanya terjadi karena ada perubahan nilai pasar di masyarakat yang berbeda dengan nilai buku. Jadi ada perubahan harga nilai pasar dan harga nilai di buku. Nah, ketika terjadi perubahan nilai, nah ini tentu akan menyebabkan sebuah risiko. Contohnya, harga mobil di pasaran 100 juta, tetapi yang dicatat 110 juta. Tentunya bank mengalami kerugian 10 juta. Nah, inilah ada perubahan nilai harga pasar yang menyebabkan kerugian di pencatatan di bank syariah. Kemudian risiko likuiditas. Risiko likuiditas di sini disebabkan karena ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dari kondisi keuangan bank. Nah, artinya bank tidak mampu untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Misalnya, ada nasabah yang mau menarik dananya besar-besaran, tetapi bank tidak memiliki cash. Nah, ini akan menyebabkan risiko likuiditas. Kenapa? Karena bank tidak memiliki dana cash. Ketika nasabah akan mengambil dananya yang memang sudah jatuh tempo, tetapi bank tidak memiliki dana atau cash yang bisa dicairkan. Nah, ini risiko likuiditas. Kemudian risiko operasional. Risiko operasional merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal bank syariah yang kurang memadai, yang kurang efektif, kegagalan proses internal, human error atau kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Contohnya banyak. Misalnya, kesalahan input data. Nah, ini disebabkan mungkin karena human error, kesalahan manusia. Nah, kesalahan input data nominal uang itu sangat berpengaruh dalam menciptakan sebuah risiko. Kemudian, misalnya adanya biaya-biaya yang di luar estimasi perhitungan bank. Contohnya pada promosi target ataupun budget biayanya 1 miliar. Ternyata dalam prosesnya biaya promosi membengkak menjadi 1,5 miliar. Maka tentunya terjadi risiko operasional dalam promosi. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh
bank syariah dalam melakukan mitigasi risiko. Lalu risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Nah, biasanya risiko hukum ini terjadi karena adanya klaim antara pihak bank dan nasabah, ataupun ada gugatan dari nasabah, ataupun ada gugatan dari perusahaan lain, ya, perusahaan eksternal kepada bank syariah. Nah, ini akan menimbulkan risiko hukum. Nah, yang tentunya memicu risiko kerugian. Dampaknya banyak risiko kerugian tersebut. Bisa jadi penurunan kualitas produk atau ketersediaan produk, bisa jadi menurunkan kepercayaan nasabah. Misalnya risiko hukum tersebut diakibatkan oleh human error atau kesalahan manusia. Nah, ini sangat berkait. Jadi masing-masing risiko dalam bank syariah ini bisa memiliki hubungan dan dampak saling mempengaruhi. Kemudian risiko reputasi, yaitu risiko menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder atau masyarakat yang berasal dari persepsi negatif terhadap bank. Jadi kalau masyarakat sudah menilai atau memiliki persepsi negatif terhadap bank syariah, nah ini tentunya akan menurunkan persepsi atau menurunkan reputasi masyarakat atau stakeholder kepada bank syariah. Misal, maaf, bank syariah sama aja dengan bank konvensional. Nah, ini risiko reputasi, di mana bank syariah harus memberikan persepsi, kepercayaan, dan keyakinan yang utuh kepada masyarakat sebagai stakeholder. Kemudian risiko strategik, yaitu risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau keputusan strategik. Gagal dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Misal contoh, sebelum pandemi corona, saat ini corona, tentu ada perubahan bisnis. Maka bank syariah harus melakukan dinamisasi, harus adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis sebelum COVID atau sebelum masa pandemi dan setelah masa pandemi. Nah, harus dilakukan strategi bagaimana bisa mempertahankan kepercayaan nasabah. Kenapa? Karena di masa pandemi nasabah enggan untuk berinvestasi, nasabah enggan untuk ke bank, nasabah melakukan penghematan dalam konsumsi, nasabah kesusahan dalam produksi. Nah, ini bank syariah perlu melakukan perubahan bisnis dan perlu melakukan pemetaan strategi. Bagaimana bisa memberikan reputasi yang baik kepada masyarakat ketika masa pandemi COVID. Kemudian risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan ini disebabkan ketika bank tidak mematuhi peraturan, tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, ataupun ketentuan yang berlaku, bahkan prinsip-prinsip syariah yang memang sudah ditentukan oleh ataupun dalam fatwa YSN, atau biasanya kita kenal dengan syariah comply, kepatuhan terhadap prinsip syariah. Nah, ini juga berdampak kepada risiko bagaimana bank syariah memiliki tujuan-tujuan makosid syariah yang utuh. Karena apa? Ketika risiko kepatuhan dilaksanakan dengan baik, maka tentunya akan berdampak atau berefek pada risiko reputasi. Ketika bank syariah benar-benar menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah dengan baik, tentunya akan meningkatkan reputasi atau kepercayaan masyarakat atau stakeholder kepada bank syariah. Kemudian risiko imbal hasil, yaitu risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga. Artinya, ketika ada perubahan jumlah tingkat imbal hasil, di mana bank syariah harus membayarkan kepada nasabah dari penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah, maka ini akan memiliki atau memicu risiko imbal hasil. Nah, kenapa? Karena tentunya nasabah akan memiliki persepsi. Saya nabung di bank syariah, saya deposito di bank syariah, kok imbal hasilnya kecil, sementara profitabilitas bank syariah tersebut meningkat. Kok imbal hasilnya cuma seperti ini, cuma segini? Nah, tentunya bank syariah harus melakukan proporsional imbal hasil.
Kenapa? Reputasi, kepercayaan, persepsi positif. Dan yang terakhir risiko investasi, yaitu risiko yang diakibatkan bank akan menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil atau dengan sistem mudharabah, dengan sistem musyarakah. Baik itu yang menggunakan metode net revenue value ataupun profit loss sharing. Nah, makanya kita sering mendengar kurang dominan melakukan pembiayaan mudharabah atau musyarakah. Ya karena risiko investasi. Ketika pada pembiayaan mudharabah atau sistem mudharabah, bank akan menanggung sohibul mal, menanggung seluruh kerugian usaha yang dilakukan oleh mudharib. Jika kerugian tersebut memang bukan karena kelalaian. Risiko investasi sangat tinggi sekali, 100% bahkan lebih. Nah, makanya tentunya bank perlu melakukan mitigasi risiko, perlu melakukan kualitas penerapan manajemen risiko yang baik. Oke, teman-teman, di sini kita mengenalkan pentingnya manajemen risiko yang ada di Bank Syariah. Lebih detailnya apa itu dan bagaimana proses kualitas penerapan manajemen risiko tentunya akan dibahas pada mata kuliah tersendiri, yaitu manajemen risiko di Bank Syariah. Oke, teman-teman sekalian, semoga penjelasan kami, uraian pembelajaran ini bermanfaat dan semoga teman-teman dapat memahami dan memperdalam serta memperluas pemahaman pembelajaran ini dengan sebaik mungkin. Akhirul kalam, mohon maaf jika banyak kekurangan. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.